Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Devi Kurniawati, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PGSD semester 3 dari Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah materi yang sangat menarik dan penuh makna, yaitu tentang indahnya ketetapan Allah pada pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 6 SD. Mari kita pahami bersama bagaimana keindahan dan juga hikmah di balik setiap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang pertama itu ada makna beriman kepada qada dan qadar. Pernahkah kalian mendengar atau mempelajari tentang rukun iman? Salah satu dari 6 rukun iman itu adalah iman kepada qada dan qadar. Lalu, apa sebenarnya makna dari iman kepada qada dan qadar? Iman kepada qada dan qadar yaitu artinya iman berarti percaya atau yakin. Iman kepada qada dan qadar berarti kita percaya sepenuhnya bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman ini adalah rukun iman yang ke-6, sekaligus rukun iman yang terakhir, yang memiliki peranan penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Qada menurut bahasa berarti hukum, ketetapan, ketentuan, kehendak, dan penciptaan. Sedangkan menurut istilah, qada merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya sejak zaman azali. Zaman azali di sini artinya zaman di mana sebelum diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu qadar. Secara bahasa berarti kepastian, peraturan, dan juga ukuran. Sedangkan menurut istilah, qadar merupakan perwujudan dari qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah terjadi pada makhluk tertentu sesuai dengan kehendaknya. Jadi, qada merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya sebelum makhluk tersebut ada. Sebagai contoh, bahwa sebelum kita dilahirkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan batasan umur kita, jenis kelamin kita, rezeki kita, nasib kita, dan lain sebagainya. Nah, namun kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berusaha atau berikhtiar dan juga berdoa agar menjadi ketetapan atau takdir yang baik. Sedangkan qadar merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya yang sudah nyata terjadi. Tahukah kalian bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, keluarga kita, dan alam semesta berupa kenikmatan ataupun musibah, semuanya tidak terlepas dari pengetahuan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana terdapat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ma ashaba min musibatin wa fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra ala inna dzalika 'alallahi yashir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Dari pengertian qada dan qadar tadi, dapat kita pahami bahwa segala sesuatu yang telah terjadi pada diri kita ataupun kejadian lainnya, baik berupa nasib, rezeki, jodoh, ataupun kematian, harus kita terima dengan penuh keyakinan bahwa semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang disebut dengan takdir. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala harus berusaha dan berdoa agar mendapatkan takdir yang baik dan tidak boleh menyesali atau berputus asa jika mendapatkan takdir yang buruk berupa musibah. Selanjutnya, poin yang kedua itu ada jenis-jenis takdir dan contohnya. Jenis-jenis takdir dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu takdir mubram dan yang kedua itu takdir mu'alaq. Yang pertama takdir mubram.
Kata mubram berarti tetap, pasti, dan tidak bisa dirubah. Takdir mubram berarti ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akan terjadi sesuai dengan apa yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz dan tidak bisa dirubah dengan usaha manusia. Contoh takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akan terjadi dan tidak bisa dirubah dengan usaha manusia yaitu kematian atau ajal. Setiap manusia telah ditetapkan dan ditentukan batas usianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ajal merupakan sesuatu hal yang menjadi rahasia Allah serta tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 34 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal, fa idza ajalukum wa yasfiruna wa ataw wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai ajal, batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Takdir yang kedua itu takdir mu'alaq. Kata mu'alaq berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata mu'alaqun, yang berarti tergantung. Takdir mu'alaq merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih tergantung dengan ikhtiar manusia. Dalam arti lain bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketetapan terhadap makhluknya sesuai dengan apa yang telah diusahakan oleh manusia tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yuhibbu wa biqaumin hatta bikhairu wa bi'anfusihim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Contoh dari takdir mu'alaq itu rezeki. Seseorang tidak akan mendapatkan rezeki jika seseorang tersebut tidak mau berusaha untuk mendapatkan rezekinya. Cara berusaha untuk mendapatkan rezeki itu salah satunya bisa dengan cara bekerja sesuai dengan keahliannya gitu, sesuai dengan profesinya. Selanjutnya, poin yang ketiga itu sikap terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana seharusnya sikap kita terhadap keyakinan terhadap qada dan qadar ataupun takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang mukmin, penting bagi kita untuk memahami dan juga menunjukkan sikap yang benar terhadap takdir Allah. Dalam video ini, kita akan membahas beberapa sikap yang perlu kita terapkan sebagai wujud keyakinan dan kepasrahan kita terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak penjelasannya bersama-sama. Sikap yang pertama itu ada ikhtiar. Ikhtiar berarti berusaha dengan bersungguh-sungguh. Ikhtiar merupakan perwujudan dari keyakinan bahwa takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung kepada manusia, kepada usaha manusia yang telah dilakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebebasan kepada makhluknya untuk berusaha sesuai dengan kemampuannya guna memenuhi segala kebutuhan ataupun mencapai keinginannya. Sebagai contoh, seorang siswa yang ingin menjadi siswa yang berprestasi, maka ia harus belajar dengan sungguh-sungguh. Contoh lain, seseorang yang ingin menggapai kesuksesan dengan kekayaan, maka ia harus bekerja keras. Begitu pula jika terdapat seseorang yang menderita suatu penyakit, maka ia harus berobat ke dokter untuk mendapatkan kesembuhan. Selanjutnya, sikap yang kedua itu dengan doa. Doa merupakan bentuk permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa yaitu merupakan ibadah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berdoa dan memohon kepadanya. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Mu'minin ayat 60 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Ayat tadi menjelaskan perintah untuk berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memperkenankan atau mengabulkan doa seorang hambanya. Doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu doa yang memenuhi syarat dan juga ketentuan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah berdoa dengan penuh harapan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Untuk mencapai takdir yang terbaik, maka antara ikhtiar dan juga doa harus dilakukan secara beriringan. Karena pada hakikatnya kita diwajibkan untuk berusaha, namun hasil dan keputusan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha tanpa diiringi dengan berdoa termasuk perbuatan sombong, dan berdoa tanpa diiringi dengan usaha termasuk perbuatan yang sia-sia. Selanjutnya, sikap yang ketiga itu tawakal. Tawakal merupakan sikap menyadari bahwa segala keputusan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawakal harus dilakukan setelah berusaha dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Sebagai contoh, apabila kita sakit, maka kita harus berobat ke dokter sebagai bentuk usaha yang bisa kita lakukan. Kemudian diiringi dengan berdoa kepada Allah untuk memohon kesembuhan dari penyakit tersebut. Nah, apabila kedua hal tersebut sudah dilakukan, maka kesembuhan dari penyakit tersebut ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang semestinya harus kita ucapkan ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu la haula wala quwata illa billah, yang artinya tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sikap yang terakhir itu adalah syukur. Syukur merupakan ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan yang telah diberikan. Apabila kita telah berusaha dan juga berdoa dengan sungguh-sungguh, lalu kita bertawakal dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita ditakdirkan mendapat hasil yang terbaik, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berupa takdir baik dapat dilakukan dengan ucapan dan juga perbuatan. Bersyukur dengan ucapan dapat dilakukan dengan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan bersyukur dengan perbuatan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin demikianlah penjelasan mengenai materi indahnya ketetapan Allah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.